Kalau minggu gak libur ya? Malam minggu Jualan aja? ke pantai. Oh, pantai mana itu? Iya, pantai selatan. Oh, pantai selatan. Ada apa sana? Ada acara. Acara Selanjutnya. Sahabat Ewasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini kontol nih. Beli berapa itu? 2.000. Oh, 2.000 ya. Jangan banyak-banyak lah. Dilayani ya 2.000 ya. Iya, masih 1.000 dilayani. Oh, masih 1.000 dilayani. Dilayani, orang mau dibeli. Oh iya dilayani juga ya. Nggak pilih-pilih. Kata saya, oh iya, kalau uang 10.000 dilayani. Cabai saus. Oh, kecap aja sama saus katanya. Nggak suka sama cabai, nggak sambel itu, nggak usah. Oh, anak-anak kecil itu untuk anaknya itu. Oh, itu 2.000 itu ya? Iya, 2.000 dah. 2.000. Banyak, dapat banyak 2.000 itu. Potong-potong tambah banyak. Lah ya, dikecil-kecilkan. Ciloknya itu. Iya. Mau habis ini. Iya. Bawa berapa kilo? 20 kilo. Ya, cuma 30 gitu. Oh, 30 kilo ya. 30 ya. Udah mau habis ini. Iya. Ini paling tinggal 10 kilonya ini. Iya. Yang 20 kilonya habis. Habis. Laris manis ya. Alhamdulillah. Ini aduh kok jatuh itu. Iya, kakak tak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Iya. Beli berapa itu? 5.000. Dapat berapa? Dapat 10. Oh, dapat 10 ya. Iya. Oh, sama apa tahu? Iya, sama tahu. Campur itu ya. Iya, campuran. Ini Andi kasih ayam ya, daging ayam enggak? Enggak ada. Oh, enggak pakai ayam. Boleh, ya. Anu cilok aci ya, cilok aci nih, tahu. Dikasih kacang enggak? Enggak, biasa aja lah. Biasa, anu ya. Pakai saus biasa ya. Ya, larang semua. Oh, lalang semua ini, mahal semua ini katanya. Bahan-bahannya mahal ini, enggak nutut ini katanya ini. Ini janda nih. Ini yang mana itu? Oh, itu yang di depan itu. Iya, depan. Entar lagi, Pak. Oh, 5.000 udah dapat 2 bungkus itu. Bungkus ini. Yang besar enggak ada. Oh, enggak ada yang kecil-kecil ya. Nah, itu beli es. Beli berapa itu? 1.000. ya. Oh, beli 1.000. Itu aja. Oke, enggak beli 2.000. Enggak boleh. Ini aja ya. Oh, 1.000. Ya. Oh, sama ini Oh, dapat kur toh. uangnya lagi. Iya. Sama beli apa itu? Cilok ini, aci ini. Media. Iya. Iya. Ini mau habis ini. Enak ada tahunya ini. Iya. Oh, dapat 2, 1.000. Iya, kalau tahu dapat 3. Oh, tahu dapat 3 ya. Iya. Enggak sama harganya ya sama tahu. Iya, iya. Kalau tahu. Oh, banyak Ya, itu. dibuang. Beli buang katanya anu ini, Iya. lidinya itu. Iya. Nggak dipasih kuah ini, nggak dipasih. Nggak mau anaknya. Oh, nggak mau ya. Gini aja. Enak kuah kalau ada kuahnya ini. Apa tahun jualan di sini? Hampir 25. Oh, 25 tahun lu tak? 25 25 tahun. ada di sini. Iya. Tahun berapa dulu itu? Tahun depan 4. Hah? 94. Oh, 94 sampai sekarang. Oh, berarti anu ini masih nggak ada MI ya? Masih LTG masih berdiri. Oh, LTG mulai pembangunan itu. Iya. LTG itu. Iya. Baru dibangun. Iya, baru dibangun. Belum sebelumnya apa baru dibangun? Udah dibangun. Oh, udah dibangun ya. Tapi baru mulai gitu ya. Iya, baru mulai. 25 tahun sampai sekarang. Iya. Aduh, banyak hasilnya udah ya. Alhamdulillah lah, naik haji dah tidak boleh. Nggak boleh. boleh. Kenapa katanya? Enggak ada uangnya. Oh, uangnya kurang. Oh, itu apa? Kurangnya. Padahal sudah 25 tahun kerjaan Iya. ini, jualan ini. Gagal. Gagal Iya, gimana? corona. Oh iya ya, corona ya barusan ini. Jadi banyak yang mundur ya. Iya. Banyak mundur. Aku itu abangnya mundur juga ini. Nggak haji. Iya, makanya tuh bayar lagi. Oh, suruh bayar lagi katanya. Nggak bayar. Kamu jual tuh bayar lagi. Ya, gue suruh bayar lagi nggak bayar. Bayar, Oh, nggak ada uangnya. nggak ada uangnya. Bayar, dimakan uangnya. Oh, habis-habis gitu ya. Iya. Sahabat subscriber kuliner Al-Wasilah, sedikit berbagi pengetahuan atau penjelasan tentang masalah ibadah haji yang dikutip dari berbagai sumber. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim-muslimah yang sudah balik, berakal, mampu atau kuasa melaksanakannya, dan merupakan suatu perintah Allah yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Aman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang benar Allah atas segala firman-Nya. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan haji adalah fardu ain atas semua yang mampu menurut ijma' kaum muslimin, dan banyak dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi serta ijma' atas hal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan haji ikhlas karena Allah Azza wa Jalla tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia kembali tanpa dosa sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya. Juga perintah untuk ibadah haji dan umroh dalam surat Al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kalian karena Allah. Rukunnya haji ada 5. 1. Niat ihram. 2. Wukuf di padang Arafah. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Memotong rambut atau tahallul. Sedangkan rukunnya umroh ada 4. 1. Niat ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i. Dan 4. Memotong rambut atau tahallul. Perbedaannya haji dan umroh, kalau haji adanya wukuf di padang Arafah sementara umroh tidak ada. Juga kalau pelaksanaannya umroh dapat dilakukan kapan saja, sementara haji hanya setahun sekali di bulan Dzulhijjah. Para ulama sepakat haji merupakan rukun Islam kelima, hukumnya wajib dikerjakan apabila sudah kuasa atau mampu. Sementara ibadah umroh hukumnya sunnah muakkad. Walaupun ada umroh yang pahalanya sama dengan melaksanakan haji, akan tetapi tidak bisa menggugurkan kewajiban menunaikan ibadah haji kalau memang sudah kuasa dan mampu melaksanakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dalam melaksanakan haji lalu ia mati, niscaya dicatat baginya pahala seorang haji hingga hari kiamat. Barang siapa keluar dalam melaksanakan umroh lalu ia mati, niscaya dicatat baginya pahala seorang yang melaksanakan umroh sampai hari kiamat. Dan barang siapa keluar dalam berperang di jalan Allah lalu mati, niscaya dicatat baginya pahala orang yang berperang di jalan Allah sampai hari kiamat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala seseorang sedang wukuf bersama Rasulullah SAW di padang Arafah, tiba-tiba ia dijatuhkan oleh binatang unta yang dikendarainya dan mematahkan lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kapanilah dia dengan 2 helai kain ihramnya, dan jangan kalian menutup kepalanya, serta jangan pula kalian beri wangi-wangian padanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang menunaikan haji dan umroh adalah delegasi Allah. Ketika Allah menyeru mereka, maka mereka memenuhi panggilannya, dan ketika mereka meminta kepadanya, maka Allah mengabulkan permintaan mereka. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau SAW menjawab, ya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Hadis Ibnu Majah nomor 2901. Hadis ini sahih sebagaimana kata Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jihad orang yang tua, orang yang lemah, dan wanita adalah haji dan umroh.
Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umroh pada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis Anas An-Nasa'i nomor 2631, Tirmizi nomor 810. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah antara ibadah haji dan umroh karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas, dan perak. Dan tiada balasan pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tidaklah seorang mukmin dalam kesehariannya berada dalam keadaan ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umroh ke umroh adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kami. Beliau bersabda, telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka tunaikanlah ibadah haji tersebut. Lalu ada seorang berkata, apakah setiap tahun, wahai Rasulullah? Lalu beliau diam sampai orang tersebut mengatakannya 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, andai kata aku menjawab ya, niscaya akan menjadi suatu kewajiban dan niscaya kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku sebagaimana aku membiarkan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian, dan apabila aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya, amal ibadah apakah yang paling utama? Beliau bersabda, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan kepadanya, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Dikatakan kepadanya, kemudian apa? Beliau bersabda, haji yang mabrur. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar. Satu, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. 2, mendirikan sholat. 3, menunaikan zakat. 4, haji ke Baitullah. Dan 5, berpuasa Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini adalah ibadah umroh yang kita bersenang-senang dengannya. Barang siapa yang tidak memiliki haji binatang kurban, maka hendaknya ia bertahallul secara keseluruhan, karena ibadah umroh telah masuk kepada ibadah haji sampai hari kiamat. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dan dia tidak melakukan jimat dan tidak pula melakukan perbuatan dosa, dia akan kembali dari dosa-dosa seperti pada hari ketika ia dilahirkan ibunya. Hadis Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Dari Sabi bin Ma'bad, ia berkata, aku pergi menemui Umar, lalu aku berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah masuk Islam, dan aku yakin bahwa diriku telah wajib menunaikan ibadah haji dan umroh. Lalu aku mulai mengerjakan kedua ibadah tersebut. Lalu beliau berkata, engkau telah mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan sunnah Nabi-Mu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya pada seorang wanita, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah Fulan, dan
anaknya, ditunggangi suami dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas bawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasulullah SAW bersabda, jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Hadis Tirmidzi. Dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan gharib. Umroh di bulan Ramadan atau sholat berjamaah subuh dikir dan lanjut sholat duha, ia akan meraih seukuran pahala ibadah haji. Hanya saja ibadah haji memiliki keutamaan-keutamaan, keistimewaan juga kedudukannya tidak terdapat dalam umroh atau ibadah lainnya berupa doa di Arafah, melontar jumroh, menyembelih kurban, dan lainnya. Berikut larangan bagi orang ihram saat haji dan umroh, yaitu memakai sesuatu yang berjahit di badan, menutupi kepala atau sesuatu seperti kopiah dan lain-lain. Dua larangan ini untuk laki-laki saja, khusus wanita menutup wajah dengan cadar atau makeup, memakai kaos tangan, namun sebagian ulama membolehkan menyisir atau mengepang rambut, menjambut rambut saat ihram, memotong kuku saat masih ihram, memakai wangi-wangian, membunuh hewan buruan yang boleh dimakan, akad nikah, jima, bersentuhan kulit dengan adanya syahwat tanpa berhubungan badan. Berikut rukun haji dan umrah secara luas. Ihram yaitu berniat dalam mulai mengerjakan haji dan umrah dengan menggunakan kain putih dan tidak dijahit sesudah tiba di mikot atau batas-batas yang ditentukan. Dan kita harus menjaga dari hal-hal yang dilarang ketika berihram, atau kita hanya niat ihram saja. Wukuf yaitu berhenti dulu di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari ba'dal zuhur pada tanggal 9 bulan Zulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Setelah melakukan wukuf pada malam harinya, kita berangkat ke Muzdalifah, mabit atau bermalam walau sebentar lewat tengah malam hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, dan selanjutnya mabit di Mina atau bermalam di Mina 3 atau 2 malam pada malam tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah, atau hanya sampai malam tanggal 12 Zulhijjah bagi nafar awal. Itu urut Imam Rafi'i di Muzdalifah dan Mina hukumnya sunnah. Melempar jumroh termasuk salah satu kewajiban haji. Melempar jumroh yaitu ada 2 macam. 1. Pada hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh Aqabah 7 kali dengan batu lontar atau kerikil. Waktunya mulai setelah lewat tengah malam sehingga akhir hari tasyrik. 2. Pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 atau hingga 13 Zulhijjah. Setiap hari melempar 3 jumroh, dimulai dari jumroh sugro, wusta, dan Aqabah, masing-masing 7 kali dengan batu lontar atau kerikil. Waktu melempar ba'dal duha. Tawaf ifadah yaitu ibadah mengelilingi Ka'bah 7 kali, mulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad, dan di dalamnya juga ada syarat tertentu. Sa'i yaitu lari-lari kecil atau jalan cepat di antara Safa sampai Marwah. Tahallul yaitu mencukur ataupun menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut baru terlepas dari larangan-larangan sebab ihram. Di musim haji atau bulan Zulhijjah yang tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa
puasa sunnah mulai dari awal bulan termasuk hari tarwiyah tanggal 8. Ketika Nabi Ibrahim merenungi mimpinya disuruh menyembelih putranya tercinta Nabi Ismail, dan tanggal 9 tepatnya hari Arafah, artinya mengetahui ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah, puasa untuk mendapatkan fadilahnya puasa di bulan Dzulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah? Rasulullah bersabda, walau jihad pada jalan Allah kecuali orang lelaki yang keluar dengan dirinya dan harta bendanya, kemudian tidak kembali selama-lamanya menjadi sa'id. Hadis Bukhari. Dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah atau 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis Muslim. Hadis Rahul Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa Arafah, maka beliau menjawab, puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dari Hafsah radhiyallahu anha berkata, 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW: puasa Asyura 10 Muharram, puasa 10 hari bulan Dzulhijjah, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar atau subuh. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Melakukan ibadah haji ada 3 cara. 1. Ifrad, mendahulukan ibadah haji atas umroh. 2. Tamattu, mendahulukan ibadah umroh atas haji. 3. Qiran, melakukan ibadah haji dan umroh bersamaan sekaligus. Wukuf adalah salah satu rentetan yang paling inti di dalam haji, dan dimana wukuf semuanya para jemaah haji berada di tempat ini. Seluruh pusat dari penjuru dunia menuju ke tempat ini untuk melaksanakan wukuf. Wukuf dalam bahasa Arab berarti berhenti atau berdiri. Jadi mana dimulai wukuf atau prosesi wukuf tersebut dari pagi hari sampai terbenamnya matahari. Dan di tempat inilah seluruh jamaah haji itu berkumpul, dan kita bisa lihat pada hari wukuf atau hari haji tersebut, di tempat ini hampir seluruhnya berwarna putih. Yang dimana putih ini karena saking banyaknya para jamaah haji yang berada di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, disinilah para jemaah haji berkumpul untuk melaksanakan wukuf, dan perlu kita ketahui bersama, dan semoga kita semuanya dapat diberikan rezeki sehingga bisa melaksanakan ibadah haji nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wukuf dalam proses haji merupakan proses yang sangat inti atau ibadah yang sangat inti, karena dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al-hajj Arafah. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi sakit apapun atau setidak mampu apapun, jemaah haji semuanya harus menuju Arafah ketika pada waktu wukuf. Jadi hampir seluruhnya wajib menempati tempat ini ketika wukuf, karena apabila prosesi haji tidak melaksanakan wukuf atau pada waktu wukuf tidak berada di Arafah, maka tidak sah hajinya, karena wukuf itu merupakan salah satu rukun dalam haji.
Jadi apabila wukufnya itu baik di tempat ini, maka insya Allah hajinya itu mabrur dan hajinya menjadi haji yang baik juga. Kita lihat ada di sekeliling kita, kanan kiri kita ini banyak sekali pohon-pohon. Ya, jadi pohon-pohon yang ada di Padang Arafah ini adalah pohon-pohon hasil dari pemberian Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Itu pada saat tahun 50-an atau 60-an kalau tidak salah, itu Bung Karno pernah melaksanakan haji dan komplain kepada Raja Saudi pada saat itu mengenai Padang Arafah yang sangat gersang sekali, dan akhirnya Pak Karno atau Bung Karno mengusulkan agar di Padang Arafah ini dihijaukan untuk kenyamanan para jamaah haji. Dan akhirnya Bung Karno memberikan perintah kepada lembaga yang ada di Indonesia, lembaga riset, untuk melihat bagaimana tanaman apa yang cocok untuk ditanam di Padang Arafah ini. Dan akhirnya ditemukan satu tanaman yang bisa dilihat Bapak sekalian di sekeliling Arafah ini. Tanaman inilah adalah hasil budidaya yang diberikan, yang bibitnya itu pertama diberikan oleh Bung Karno. Jadi akhirnya pohon ini dinamai sebagai pohon Bung Karno atau pohon Soekarno. Nah, jadi begitulah sejarah yang ada di dalam Padang Arafah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai, dan saya ingatkan kembali barang-barangnya dijaga baik-baik, jangan sampai terluka bus kita. Dan di sebelah kanan kita ini ada masjid. Masjid di sebelah kanan kita ini adalah Masjid Al-Mash'ar Al-Haram, tepatnya di Musdalifah. Di Musdalifah ini adalah merupakan tempat singgah para jemaah haji atau permalam setelah berbelok dari Padang Arafah. Kita bisa lihat dari sekalian, ini ada beberapa jemaah umrah yang berhenti di sini untuk bersiap-siap di menuju Jirona. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, di Musdalifah ini biasanya jemaah haji melaksanakan sholat jamaah zuhur dan asar di Musdalifah. Dan juga selain itu banyak juga jemaah yang bermalam di sini. Juga kita lihat ada di sekeliling tempat di Musdalifah tadi banyak batu-batu kerikil, bagaimana jemaah haji diperintahkan untuk mengambil atau memungut batu atau kerikil yang dimana nantinya untuk digunakan melempar jumrah di tempatnya nanti, yaitu di Jamarot. Di gedung sekarang sudah dibangun gedungnya itu, jadi gedung untuk prosesi melempar jumrah. Kita juga bisa lihat di
sebelah kanan kita itu banyak tenda-tenda putih. Jadi tenda-tenda inilah yang digunakan oleh para jemaah haji untuk bermalam, untuk menetap. Dan sebentar lagi kita akan melihat lokasi di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam melaksanakan atau terdapat kisah di mana Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam ketika mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri, anak kandungnya. Nanti letaknya dari sebelah kiri, ada di atas bukit, di atas gunung, ada bangunan kecil nanti berwarna putih yang nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Baik Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sebelum saya teruskan kisahnya, di sebelah kiri kita ada 3 gedung besar. Di situ tempat di mana para jemaah haji melaksanakan ibadah umrah atau melempar batu. Dan di sebelah kanan kita tenda-tenda ini merupakan tenda-tenda para jemaah haji dari seluruh dunia itu ditempatkan. Baik, saya teruskan. Silakan like, komen, subscribe. Apa nih buat ciloknya ini? Udah sore itu yang Oh, sore bikin. Setelah bikin lah main-main jalan-jalan gitu ya. Ngelayap gitu ya kalau malam-malam ya. Tapi nggak sampai subuh sampai pagi itu enggak ya. Pulang. Kalau sudah gak ada orang temannya pulang. nanti pakai jam 1 lagi. Oh, kadang-kadang ada apa nanti kalau Nah, itu nanti. Di mana itu? Ya di dekat rumah lah. Oh, di tangga sana ya. Ya, repot. Gak jualan di sana? Ya, Masa gak jualan sana? Oh, gak biasa ya. Gak biasa di dekat. Biasanya kan kalau kenal itu laris manis biasanya itu. Kalau kenal itu. Oh, kan siang. Oh iya, waktu istirahat gak ada waktu untuk kerja udah ya. Masa mau cari uang melulu ya? Taruh di mana nanti? Katanya mau naik haji kemarin itu. ya insya Allah udah tahun belakang. Tahun belakang. Kemarin katanya sudah mendaftar. Ya, tapi dah dikembalikan uangnya. Dikembalikan apa diminta? Diminta lagi? Dikembalikan. Ya, Kurang gimana? kurang. Uangnya kurang, nggak boleh katanya, harus dilunasi. Waktu pelunasan nggak lunas itu, dikembalikan. Beli kursi kurang tidak boleh. Oh, Kursi meja itu. iya, nggak boleh, nggak ada kursinya, nggak dapat nggak dapat kursi itu. Beli di mana kursinya itu? Ya ini itu di Pasuruan. Oh, di sana banyak ya, di Mebel itu ya. Iya. Bokir sana ya. Nggak ada motornya. Iya. Nggak dia kirim. Oh, kursinya. Iya. Nggak ada uangnya apa nggak ada mobilnya? Mobilnya ada, uangnya ada juga. Iya. Kurang 100. Oh, kurnya 100. Nggak minjam aja Nggak boleh, pinjam nggak boleh. Nggak minjam ke Nggak punya uang. katanya. Takut nggak di. Corona. Woi, ya waktu nggak ada orang kerja itu ya. Iya. Masih. Ganti corona sapi. Iya, sekarang sapi sekarang. Ya habis sudah di kamera. Sekarang sapinya itu. Pinjam uang nggak boleh. Loh, kenapa? Nanti nggak ada itu. Oh iya. Ya kalau dulu itu sebelum lancar ya. Iya. Gampang mau pinjam uang. Oh, nggak boleh sekarang pinjam uang itu. Boleh. Nah, Zona merah katanya. Kalau karena sapinya itu ya. Oh iya, bingung juga yang. ada yang ada. Iya, penghasilannya nggak ada ya. Ada. Jadi untuk yang ibu melihara sapi itu agak kebingungan ini cari Tapi banyak yang itu sembuh sekarang udah ya. Iya, hampir dah. Hampir sembuh semua. Iya, hampir gak ada, udah hampir menghilang penyakit itu. Penyakit apa?
mulut dan kuku yang Ya gitu un. tuun, seun. Tuun gitu. Iya. Kalau kemarin-kemarin memang banyak itu yang yang gelebakan itu, yang enggak Manusia ya mati kalau iya. Ya saya tahu sendiri ya di sana tuh banyak yang melihara kemarin itu. Sekarang masih nggak boleh tetap sekarang. boleh. Masih belum boleh ya sih. Masih belum dibuka ya. Iya, pasar tutup ya. Masih ditutup banknya itu ya. Iya. Masa apa untuk modal ini minjam modal jualan cilok ya? Enggak ya? Enggak jadi. Kalau bilang cilok ya. Iya. Modal dikit ini ya. Paling 300-500 ya. Ya, rencananya kan mau buka restoran. Oh, di mana itu? Jadi gratis gitu lah. Oh, enak sana. Gimana? Tapi Nggak ada modalnya tak? Enggak ada. Oh, modalnya nggak ada itu. Jam nggak boleh Pak. Oh, ke bank itu. Jadi, iya. Tempatnya itu ada udah. Ada. Di sana di gratis. Lari sana ya, banyak ramai dia. Di alun-alun apa di itu? Ya di pasar-pasar gitu. Oh, di pasar. Oh, pinggir pasir, menghadap ke timur itu. Iya, enak banyak itu, banyak standnya jangan kosong ya itu. Berapa satu kamar itu standnya itu? Kamar 20. 20 juta itu. Oh, enak itu 20 juta. Kan untuk sehari apa setahun apa? Satu hari satu malam. 20.000. Iya. Bukan tahunan, bukan kontrak Bukan. Jadi untuk satu hari satu malam itu 20.000. Ya harus punya penghasilan di atas itu ya. Untuk masih lain-lainnya. Iya. Yang beli ini 2.000. Enak ini. Kiloknya ini. Murah aja katanya. Mau tahu. 2.000. Dapat berapa 2.000? Dapat apa? Oh, dapat 4. Murah ini. Udah dikasih kecap barang ini. Nggak enak ini. Dikasih kecap sama saus ini. Nggak pakai sambel ya? Nggak pakai sambel. Oh, anak kecil ya? Oh iya, anak kecil nggak mau ini. Enjoyan. Oh. Oh, dipotong-potong esnya itu. Dipotong-potong esnya itu. Waduh, warna-warni banyak ya. Kalau dipotong-potong ini. Waduh, artis ini. Potong-potong. Berapa satu itu? 10.000. Loh, kok mahal ya? Coklat sama strawberry kan campur katanya. Oh, beli 2. Kamu orang mana? Jakarta. Wartawan. Ini. Berapa? Dipoto. Gajinya berapa? Ya, apa ini? Enggak gajian. Bulanan. Ya. Bulanan. Ambil sendiri gajinya. Ambil sendiri. Ambil di rumah. Ya, ambil di rumah. Oh, dipotong semua itu ya? Iya. Kok nggak keluar kalau Nggak dipijat ya? keluar. Kali. Oh, keras. Iya, ada sapton. Katanya. Itu nggak kena dihancurkan ini ya? Nah, ini Kena juga ya? Kena titik. Beli agak keras itu. Iya. Agak sulit untuk Nah, dia. warna-warni. Warna-warni model ini. Oh, begitu kan? Iya. Oh, dihancurkan. Biar itu lembut makanannya itu. Enggak keras. Oh, gitu. Model baru ini, praktis ini. Anda apa tahu pagi atau siang itu bikinnya? Oh, sore ya. Ya, jam 5. Oh, bikin udah. Nanti dimasak subuh enggak? Langsung dimasak. Jadi enggak diseleb ya nih. Oh, pakai blender ya. Pakai tangan. Blender apa pakai tangan? Berapa kalau bikin 20 kilo apa 10 kilo apa 3 kilo? 20 kilo ya. Dicampur tepungnya. Iya, Sama kanji ya. Kanjinya berapa? Iya, 10. Terus terigunya? 10 juga.
Udah anu 10 musuh 10. Iya. Anu Biar enak itu loh. enak ya kalau Biar enggak. nggak kenyal. Kadang lebih banyak kancinya enggak? Enggak. Sama ya. Ukuran sama ya. Bumbunya apaan itu? Ini cuma ya masako. Masako, garam, micin. Bawang putih, micin. Oh, masih bawang putih lagi ya. Kasih kecap dan hitam. Oh iya ya, itu agar anu ya, agar rasanya agak mantap, enggak pucat ya. Iya. Ya, kalau enggak dikasih kecap itu pucat nih, Itu kurang menarik ya. daging itu. Oh iya ya, itu dari kecap itu warna agak hitam. Paling kecap itu perlu aja putih itu. Oh iya, pucat putih-putih pucat itu ya. Kalau dikasih kecap itu enggak ya. Enggak. Kasih bawang goreng enggak? Tahu kalau gitu aja lah. Oh, bawang putih cuman dihaluskan itu. Iya, di blender. Di blender itu, bawang putih sama bawang merah enggak? Iya, enggak usah bawang merah. Enggak usah bawang merah, bawang putih aja ya. Berapa bawa ukurannya itu, bawangnya itu? 3.000. 3.000. Oh, uangan 3.000. Bawangnya itu. Enak udah ya. Sama apa Mas Agung enggak? Iya, masak 4 biji itu ya. 4 biji. Nanti apa itu dicampur semua. Iya. Jadi satu. Enggak, kalau tahunnya berapa kilo biasanya? Tahunnya cuma Uangan berapa kalau beli tahunnya? 50.000. Banyak juga ya. Kalau nanti dipotong-potong enggak? Digoreng dulu apa langsung? iya, langsung diiris-iris gitu loh. Oh, diiris-iris ya. Ditipis-tipis kan ya. Enggak diisi itu, acinya itu enggak. Beli jadinya saya. Oh, beli jadinya. Oh, itu murah itu ya, lebih praktis, lebih ya. Kan ada di pasar-pasar itu langsung gorengannya itu. Itu dikasih saya itu loh. Kenapa? Oh, langganan udah. Dapat persenan kalau ya. Sarung 1 tahun. Waduh, sahabat sarung enak dapat dari tahunnya masih belum esnya itu. Tapi dikasih sarung. Oh, sarung itu banyak ya hasilnya. Kalau es banyak juga nanya apa Iya, itu? 1 tahun saya dapat 4 gitu loh. Oh, sarung itu dari apaan itu? Dari tepung ya. Dari Tepung, es. dari tomat, dari es. Oh, gitu. dapat 4 sarung itu. Iya. Kalau itu persenan itu. Masih banyak Persilan ya? dikasih lah dengan teman-teman tuh. Oh, kalau Iya. kebanyakan ya. Iya, teman-teman. Enggak punya anak laki-laki ya? Ya punya, masa 1 aja cukup. Oh iya. Punya anak berapa ya? Cuma 1. Laki-laki. Iya. Enggak punya lagi. Loh, ini katanya mau punya repot atau gawe atau ini? Iya, tanggal Oh, hanya hajat ya? 28 itu ya. Oh, 28 ini Iya, Juli ya. 26 selatan. Solawatan. Ada solawatannya ini. Ada. Oke merah. Itu mantu apa gimana? Mantu. Iya, mantu. Oh, mantu ya, anak tunggal dah. Ya, oke merah. Itu yang hadir kan Kurang berapa hari nih dan? Kurang hari. Oh iya, 10 hari. Sekarang kan 19. 19. Oh iya, kurang tanggal 8. Tanggal 8. Ada Berapa sih ya? undang solawatan. Iya. Apa solawatan apa nih? Di mana dari mana? Ahkam lah. Hah? Ahkam. Oh, kamu ramai itu ya. Sama Ahmad. Oh, ya ramai itu. Ada pengajiannya ya. Iya, sama cicinya Yahudi Bangkalan. Oh, iya. Itu yang bawa. Berapa itu anunya? Masih yang itu yang bawa. Oh iya. Berapa itu anunya? 1.500 ya. Masih belum jaminannya ya. Belum ya. Oh, 1.000 orangnya aja untuk jamnya itu ya. Atau salon-salon terop itu. Oh iya. Salon terop itu lain. Oh, 4 juta. Ya, biayanya ya. Tapi meriah itu ya. Meriah kalau datangin. Ngurusin itu. Enggak pakai HP enggak ya? Langsung datang sendiri. Pakai HP. Oh, ditembusin lagi itu ya, ditembusin lagi. Ramai ini. Udah berapa hari itu acaranya itu? 3 hari. Non stop ya, siang malam ya. Oh, salpo aja itu. Oh, iya ya, anak satu-satunya ya. Gak punya lagi anaknya. Ponakan lainnya ya. Itu kok mau menikah dapat orang mana itu? Gimana? Oh, nikah keduanya, yang dulu cerai. Tapi masih belum rumah sendiri. Udah. Oh, udah ya. Ini nikah yang kedua kalinya ini. Iya, orang tuanya cakang itu, pateng kalau kerja aja.
Kalau minggu nggak libur ya? Malam minggu Jualan aja. pantai. Oh, pantai mana itu? Iya, pantai selatan. Oh, pantai selatan. Ada apa sana? Ada acara. Acara. Acara selanjutnya. Oh, acara selanjutnya ya. Hari kalau buat tiap hari Minggu itu. Iya. Oh, rekreasi itu sama keluarga itu. Nah, Anak senang sana ya. iya cari. Jam Minggu apa gimana itu? Cari ikan. Mau cari-cari ikan. Ikut siapa itu? Ikut apa? Mau ke sana ke Laut Selatan. Nggak ada ombak sana ya? Oh, banyak besar sekali. Oh, besar di sana ombaknya. Gimana kalau ada ombak itu di? Oh ya takut saya. Oh, takut ya. Oh, takut sama ombak. Iya. Oh, besar sekali ya ombaknya. Besar. Kayak apa? Kayak rumah itu? Oh, Kurang. kurang besar. Kurang besar rumah itu. Iya, iya. Kalau kayak apa itu? Kayak truk itu? Enggak. Ah, seperti yang tadi. Oh, kayak itu ya. Bergelombang. Itu ya. Orang mana itu? Orang jauh itu kan anu itu. Orang mana kamu? Apa nih? Suara. Iya, masuk. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة
La